Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini berkaitan dengan menilai karya melalui kritik dan esai. Nah, ini melanjutkan ya. Sistematika, kritik sastra, dan esai. Nah, ini ada 3 poin penting. Untuk kritik, lihat sistematikanya. Ada argumen, pernyataan pendapat atau tesis, dan penegasan ulang. Sedangkan esai, ada pendahuluan atau pernyataan umum, lalu ada isi atau argumen, lalu terakhir simpulan atau penegasan ulang. Ya, ini perlu kalian cermati 3 sistematika, kritik sastra dan esai. Nah, ini adalah contoh sistematika kritik. Nah, ada pernyataan pendapat, ini kutipan teksnya ya. Nah, ini kutipan teksnya ya. Sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Wah. Lalu argumennya karena banyak ya. Ini ada argumen 1, kemudian ada argumen kedua, ya. Lalu ada argumen ketiga, lalu ada argumen keempat, ya. Lalu ada argumen kelima. Nah, biasanya yang paling banyak memang argumentasinya ya. Nah, lalu diakhiri dengan apa? Penegasan ulang. Nah, lihat menegaskan kembali di sini. Nah, ya. Baik, sudah dicermati. Nah, berikutnya untuk kebahasaan kritik sastra dan esai, ada apa saja? Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari, menggunakan istilah teknis, ya. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja mental, bukan mental ya, tapi kata kerja mental, ya. Karena bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, ini contoh menggunakan pernyataan persuasif. Mana pernyataan persuasifnya ya? Persuasifnya ya, kita lihat. Nah, bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Nah, ini ya, persuasif pernyataannya. Nah, lalu untuk yang pernyataan ungkapan yang bersifat menilai. Nah, ini contohnya. Ya. Tampak begitu cermat dalam usahanya. Eka seperti hendak menunjukkan diri sebagai eksperimental yang sukses. Nah, ini bersifat menilai atau mengomentari. Ya, bisa kalian cermati, silahkan. Kemudian, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Topik contoh teks kritik adalah novel. Istilah yang digunakan tentu berkaitan dengan novel. Ya, ini misalnya narator, antologi, eksplorasi, eksperimen, dan sebagainya. Topik pada teks esai, film, ya. Ini contohnya ya, originalitas, planetary, remote control, allegory, candid. Nah, dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia, baik cetak maupun versi daring, dan kamus istilah bidang film, carilah arti kata tersebut. Nah, ini bisa lah kalian contoh nanti di kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Nah, ini untuk tadi ya, hati-hati bukan kata kerja mental, tapi kata kerja mental. Berkaitan dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif. Nah, apa saja kata kerjanya? Memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Nah, ini contohnya dalam kalimat. Sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Yang B-nya, dengan hanya mengandalkan sebuah alinea dan 21 kalimat, Eka bercerita. Nah, ini contoh kebahasaannya. Yang di ini ya, yang dicetak miring ini ya. Nah, begitu. Silakan, bisa dicermati dulu. Ya. Baik, cukup untuk materi kali ini. Kita berjumpa lagi dengan materi selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.